Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudlil hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya, khususnya kelas 12 Madrasah Alia Negeri Batang yang berbahagia, yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam thalabul ilmi. Rasa syukur kita marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridha, karena berkat nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa walaupun secara online ini, semoga tanpa mengurangi semangat kalian dalam thalabul ilmi. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kelak kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang yang kita sayangi dan orang yang menyayangi kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan semoga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan, kemudahan dalam melaksanakan sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya kelas 12, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah sampai di bab yang kedua yang akan membahas tentang berpikir positif, sabar ya, berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Apa saja yang akan kita bahas anak-anak? Yang akan kita bahas di sini adalah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, surat Ali Imran ayat 186, dan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dari Suhaib, dan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad ya. Langsung saja anak-anak, kita akan membahas yang pertama surat Al-Baqarah ayat 100, mohon maaf ya, 155 sampai 157 ya. Anak-anakku jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya ya, mempersiapkan alat tulisnya biar ketika ada yang belum paham, tidak jelas, ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan seperti itu ya. Sebentar. Ya, langsung saja anak-anak, kita akan membaca yang pertama surat Ali Imran ayat 155 sampai 157. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im, lan temen sampean ya, dan sungguh sampean arep diuji bisyai'in maring suwiji-wiji wujude apa minal khaufi. Inilah ujian dan cobaannya Gusti Allah. Yang pertama wujudnya adalah rasa takut anak-anak. Ya, dicatat ujiannya Gusti Allah. Yang pertama wujudnya apa? Minal khaufi, rasa takut, ketakutan, tidak nyaman. Tapi alhamdulillahnya kita di sini di Indonesia ini alhamdulillah sudah merdeka anak-anak. Maksudnya apa? Coba bayangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Allah Gusti, setiap hari terdengar suara dentuman bom, terdengar dentuman, suara-suara senapan, ya pistol dan lain sebagainya. Ketika kita mau ngapa-ngapain susah, tidak nyaman, ada rasa takut, ada rasa was-was. Kalau kita merasa manusia dan kita merasa masih hidup, maka tidak lepas dari ketakutan. Kalau seumpamanya kita kok tidak pernah yang namanya merasa takut, bisa jadi kita bukan manusia ini. Ya, seperti itu. Wujudnya yang pertama adalah minal khaufi, rasa takut anak-anak. Yang kedua apa? Wal ju'i, kelaparan. Ya. Suatu saat kita ataupun siapapun manusia pernah merasakan kelaparan, ya. Lebih kalau seumpamanya kalian mohon maaf dalam keadaan masih thalabul ilmi, nyantri, ya, iya dikurangi yang namanya makan anak-anak. Nyantri, ketika kita masih nyantri kurangi tidur, dalam artian bukan lek-lekannya untuk apa? Mutolaah, mempelajari kembali pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, buat deres, ya, baca Al-Quran dan wirid-wiridnya, perbanyak baca apa? Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim anak-anak. Insyaallah kita akan difoto, kita akan dibuka ya pintu hati kita, pintu pikiran kita, sehingga apa? Mudah dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kurangi makan, ya, kurangi makannya anak-anak, seperti itu, ya. Wa naqsim minal amwal, ya, kekurangan harta dalam artian apa? Miskin, ataupun mohon maaf kadang kita kadang orang tua kita ataupun siapapun lah, kalian kan belum bekerja, seumpamanya nanti bekerja mungkin bisa merasakan, ya, anggone luru rezeki, mencari rezeki itu kadang ada yang susah, waktu-waktu yang susah, ya. Tapi semuanya itu tergantung dari ikhtiar kita anak-anak. Kok seumpamanya kita mau berikhtiar secara zahir batin, dalam artian apa? Salat duhanya dkencengi, ya, ya Fatahu ya Razak, ya Fatahu ya Razak, ya Fatahu ya Razak, dikencengi, baca itu, ya. Dan ingat pada subuh jangan tidur, ya, ikhtiar zahirnya dengan cara apa? Dengan bekerja secara giat, ya, insya Allah rezekinya kita akan mengalir. Dan ingat anak-anak, jangan lupa ya, sisihkan rezeki kita kepada orang yang berhak menerimanya, atau bahkan kepada kedua orang tua kita anak-anak. Ingat anak-anak, ketika kita suatu saat kok sudah gajian, jangan melupakan kedua orang tua kita, jangan melupakan, karena ketika kita memberikan kepada orang tua kita, bapak ibu kita, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 100.000 anak-anak. Bayangkan itu. Ini untuk penarik rezeki anak-anak, penarik rezeki, ya. Jadi jangan sampai kalian melupakan kedua orang tua kalian ketika kalian suatu saat sudah gajian, sudah punya rezeki, ya, sudah punya pemasukan sendiri. Jangan melupakan orang tua, ya, karena itu juga merupakan sarana, wasilah untuk menarik rezeki kita ataupun menjadikan rezeki kita menjadi barokah. Kalau seumpamanya sudah bekerja, ya jangan melupakan juga kepada untuk menafkahi anak dan
istri dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu, ikhtiar. Jangan hanya ikhtiar zahir saja anak-anak yang kita lakukan, ya. Ikhtiar zahir dalam artian kerja terus, akan tetapi ketika waktunya sholat tidak sholat, ketika waktunya untuk duhanan tidak duhanan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah, ya kadang mohon maaf, jangan salahkan Allah kalau seumpamanya seret, ya rezekinya kadang seret. Bisa jadi disebabkan karena itu anak-anak, ya disebabkan karena apa? Karena ikhtiar batin kita kurang, ya. Makanya zahir batin harus seimbang anak-anak, nggih. Wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa. Dalam artian di sini kadang kita merasakan sakit, dan anfus di sini bisa diartikan kematian anak-anak, ya. Pernah tidak sakit? Pasti manusia yang hidup, ya, pernah merasakan sakit. You know what? Merasakan sakit. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika sakit pada kita? Yang kita lakukan yang pertama adalah jangan gerundel, jangan suudzon kepada Allah, tetaplah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi sakit yang Allah berikan kepada kita untuk menaikkan derajat kita anak-anak, ya, untuk menaikkan derajat kita, untuk menguji kita anak-anak bagaimana saat kita senang sehat, ibadahnya kenceng atau enggak, ketika sakit bagaimana, atau bahkan kita karena lalai ketika terbuai dengan kesehatan kita lupa untuk ibadah ataupun sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah mengingatkan, ya, menegur kita dengan rasa sakit. Akhirnya dengan rasa sakit kadang, ya, kebiasaan orang-orang sakit itu biasanya lebih giat dalam istighfar, ya, ataupun sholatnya. Jangan lupa, okay? Jangan lupa. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tetaplah, ya, jalinan kita untuk ibadah ataupun untuk sholat jangan sampai ditinggalkan, ya. Bisa jadi terus selanjutnya anak-anak ketika sakit jangan lupa untuk berdoa, ya. Ketika orang itu sakit maka 3 hal akan diambil dari orang yang sakit itu. Apa itu? Yang pertama, cahaya muka, cahaya wajahnya anak-anak. Biasanya orang-orang yang sakit itu cahaya wajahnya pucat, gitu. Karena itu diambil oleh Allah, ya. Terus yang kedua adalah nafsu makan. Kadang orang-orang yang sakit itu nafsu makannya berkurang, bahkan tidak mau makan. Karena apa? Karena diambil oleh Allah nafsu makannya. Yang ketiga adalah dosanya anak-anak. Ya, ketika kalian sakit, ya maka dosanya akan dikembalikan. Dan ketika orang yang sakit itu sudah sembuh, maka 2 hal akan dikembalikan, 1 tidak akan dikembalikan. Yang dikembalikan apa? Cahaya wajahnya, raut mukanya sudah kembali bersinar kembali, tidak kusut, tidak pucat lagi. Yang kedua adalah nafsu makannya anak-anak, yang tidak akan kembali dosanya. Jadi salah satu wasilah sakit, salah satu perantara kita sakit, bisa jadi Allah ingin melebur dosa-dosa kita. Makanya jangan sampai gerundel, jangan sampai suudzon kepada Gusti Allah, ya Allah sakit terus, ya Allah, jangan, ya. Dinikmati saja, dinikmati. Mungkin Allah menegurnya agar kita untuk istirahat, ya. Allah menegur kita agar orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang sayang kepada kita, lebih perhatian kepada kita dan lain sebagainya, ya. Minal khawfi wa naqsim minal amwali wal anfus. Wa naqsim minal anfus ini yang kedua bisa diartikan kematian anak-anak. Segala sesuatu yang hidup, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Kita juga akan pasti mengalami kematian. Yang perlu kita siapkan adalah bekal untuk menuju kematian. Kita hidup di dunia ini hanya sekedar saja, waktunya tidak lama. Dan ingat, kematian tidak harus syaratnya tua dulu, kematian syaratnya tidak harus sakit dulu.
bisa jadi anak muda tanpa sakit, masih sehat senyum-senyum, tiba-tiba mati juga ada. Bahkan bayi yang baru lahir juga ada yang meninggal dunia. Maka tidak ada yang tahu kapan waktunya kita mati. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ingatlah anak-anak ketika kita takziah, ketika kita mengantarkan orang meninggal dunia. Ingat anak-anak, bayangkan seumpama yang ada di dalam keranda yang dibungkus oleh kain kafan itu adalah kita. Apakah kita sudah siap? Pertanyaannya, bekal kita sudah siap atau belum? Ketika kita mau perjalanan pergi piknik ataupun refreshing, ya, apa yang perlu kita siapkan? Pasti disiapkan dengan sebaik-baiknya, mulai dari sakunya, kendaraannya, makan dan minumnya, ya toh. Itu pergi yang kembali lagi anak-anak. Ingat, itu yang pergi akan kembali lagi saja dipersiapkan dengan matang, apalagi pergi yang tidak kembali lagi. Hati-hati, ya. Pergi yang tidak akan kembali. Karena ingat, kematian adalah pintu menuju ke kehidupan yang abadi anak-anak. Kehidupan yang lebih abadi, ingat ya. Makanya ayo anak-anakku semuanya perbanyak. Lah dalam rangka menunggu kematian, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Ada 3 hal anak-anak. Dalam rangka menunggu kematian, walaupun kita tidak tahu kapan jatah mati kita, kapan waktu kita akan meninggal dunia, yang perlu kita siapkan apa? Yang perlu kita siapkan yang pertama, selalu beramal soleh anak-anak, selalu berbuat kebaikan anak-anak. Sekecil apapun amal soleh, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ya'ti bihallah, Allah pasti akan membalasnya anak-anak, ya. Jangan bosan untuk melakukan kebaikan, jangan bosan untuk beramal soleh, walaupun hanya sekedar memindahkan batu yang ada di tengah jalan, disingkirkan, dipinggirkan anak-anak. Walaupun sekedar untuk apa, menyingkirkan, mungkin ada hewan ataupun belalang yang jatuh ke sungai terus diangkat, bisa jadi ini yang menjadikan Allah ridha dan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah pasti akan membalasnya, ya. Yang kedua, dalam rangka menuju kematian, dalam rangka menunggu kematian, di samping tadi kita beramal soleh, yang kedua, jangan sampai, dan kita harus berusaha untuk menghindarkan hal-hal yang tercela, menghindarkan kemaksiatan anak-anak, ya, kemaksiatan. Sekecil apapun kemaksiatan yang kita lakukan, walaupun tidak ada orang yang mengetahuinya, tapi ingat Allah Maha mengetahui. Ingat ya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui. Jangan sampai kita beranggapan Allah tidak melihat. Ingat, Allah Maha mengetahui. Seperimpen-perimpen kita, setidak ada orang yang mengetahuinya kita dalam melakukan kemaksiatan, tapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti anak-anak. Dan Allah akan memperlihatkan apa yang kita lakukan di dunia ini, ya. Allah akan menghisapnya. Ingat, ya. Dalam rangka menunggu kematian, yang kedua apa? Menghindarkan, dan jangan sampai kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang tercela sekecil apapun. Yang ketiga, dalam rangka menunggu kematian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menyegerakan bertaubat anak-anak. Ketika kita melakukan kemaksiatan, segera bangun di sepertiga malam. Syaratnya 3, tidak akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yang kedua, menyesali terhadap kemaksiatan yang kita lakukan. Yang ketiga, memperbanyak melakukan kebaikan dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Menyesali anak-anak, ya Allah kusing ngapunten, segera melakukan pertobatan. Bisa jadi doa-doa yang kita lantunkan kok tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi karena terhalang oleh apa? Kemaksiatan yang belum ditaubati, yang belum ditaubati. Makanya monggo nggih, segera melakukan pertaubatan ketika kita melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang tercela. Itu 3 hal dalam rangka menuju kematian. Suatu saat yakin, hakul yakin, kita pasti akan mengalami kematian. Dan sekali lagi, syarat mati tidak harus tua,
Syarat mati tidak harus sakit syarat mati. Bisa jadi ya, bisa jadi kita yang sehat, bisa jadi kita yang muda, bisa jadi meninggal dunia. Tidak ada yang tahu semuanya, maka persiapkan dengan sebaik-baiknya dengan 3 hal tersebut. Ya, persiapkan dengan sebaik-baiknya. Wa naqsim minas samarat, kekurangan buah-buahan. Dalam artian apa? Ya, kadang bisa jadi kita panen kita ya, seumpama ada di antara kalian suatu saat ya jadi petani atau keluarga kalian kok jadi petani, kok seumpamanya hasil panennya tidak bagus, ya ini merupakan ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar, introspeksi diri. Mungkin ya kita kurang merawat tanamannya, ataupun pupuknya kurang, ataupun hanya dijarno saja, dibiarkan begitu saja ya. Introspeksi diri. Alladzi wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dalam menerima ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kabar gembira berupa apa? Berupa kenikmatan Allah yang dijanjikan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sabar dalam menerima ujian dan cobaannya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang dipenuhi dengan kenikmatan yang belum pernah dilakukan, belum pernah dirasakan di dunia ini. Ya, jadi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar akan berikan apa? Berikan kabar yang gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetaplah husnudzan kepada Allah, tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi ujiannya itu karena teguran bagi kita, karena kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat anak-anak ya, alangkah lebih baiknya kita di dalam kesempitan, di dalam kebahagiaan ataupun dalam kesedihan tetap ingat Allah. Kebanyakan dari kita apa yang terjadi? Kita hanya ingat Allah dan meminta Allah ataupun berdoa kepada Allah hanya dalam keadaan kesempitan. Ya, jangan seperti itu. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hai anak-anakku semuanya, ketika ditimpa musibah, ayo ucapkanlah kalimat istirja, kalimat tarji, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dalam ketakutan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kelaparan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kekurangan harta ataupun kemiskinan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan jiwa, sakit atau kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekurangan hasil panen atau buah-buahan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan sering membaca, memperbanyak istighfar, astaghfirullahalazim. Berbanyak istighfar, berbanyak istighfar. Bisa jadi sakit ataupun ujiannya Allah itu karena kelalaian kita, karena kesombongan kita, karena kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah bagi orang-orang yang bersabar dan mengucapkan kalimat istirja, mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan salawatum mir rabbihim wa rahmah, keberkahan dari Tuhannya, wa rahmah, dan kasih sayangnya Allah dan rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersabar dan ketika ditimpa musibah mengucapkan kalimat istirja, mereka akan diberikan keberkahan dan rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo bersama-sama, walaupun mudah untuk dikatakan, ya agak sulit untuk dilakukan, akan tetapi kita harus berusaha bersabar dalam menerima ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita apa? Agar kita tergolong orang-orang yang diberikan kenikmatan, yang akan diberikan kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan diberikan apa? Diberikan keberkahan dan rahmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi seperti itu anak-anak, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, ya, ini wujud ujian dan cobaannya Allah berupa apa? Minal khaufi, ketakutan, wal ju'i, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa, wa naqsim minas tamarat, kekurangan buah-buahan atau hasil panen. Orang-orang yang bersabar akan diberikan kabar gembira berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-156, ketika kita ditimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istirja atau tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang bersabar dan mengucapkan kalimat istirja akan diberikan keberkahan yang sempurna dan rahmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lanjut surat Ali Imran ayat 186. Bareng-bareng monggo diwaos surat Ali Imran ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitab ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Sadaqallahul Azim. Latubelawunna, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Latubelawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalau menurut surat Ali Imran ayat 186, ujiannya Allah itu berupa harta, berupa apa? Diri kita sendiri, ya. Lah wujudnya apa? Ini bisa kita lihat di sini berupa apa? Ujian dari diri kita sendiri berupa sakit, berupa kelemahan, pembunuhan, peperangan, dan berupa bentuk fisik yang lainnya, ya. Itu makanya ketika kita sakit, tetaplah sekali lagi husnudzan, jangan sampai berburuk sangka, memperbanyak ya, jangan lupa memperbanyak istighfar. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Ujian akan diberlakukan pada diri mana ya? Sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya apa? Orang-orang terdahulu itu juga diuji, ya. Bisa jadi ujian dan cobaan itu melalui orang-orang ahli kitab dan orang musyrik. Ucapan dan sikap mereka bisa jadi membuat ketidaknyamanan kita, bahkan mengganggu keimanan kita. Namun kepastian balasan bagi yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Allah, ya. Bisa jadi orang-orang yang ahli kitab ataupun orang-orang yang menyekutukan Allah itu bisa jadi merupakan ujian dan cobaannya kita, ya. Kadang mengganggu kegalauan dalam hati kita, ya. Tapi ingat, ya, kita harus tetap bersabar dan bertakwa, ya.
Fa inna dzalika min azmil umur, maka yang demikian itu adalah hal-hal yang penting, ya. Orang-orang ahli kitab ataupun orang-orang musyrik, kadang ucapan dan sikap mereka itu bisa jadi membuat ketidaknyamanan kita, gitu. Kadang kita dihasut, ya, karena seumpamanya keimanan kita kok tidak kuat, ya. Ketika dihasut, ya kita ikut. Kadang seperti itu. Itu juga merupakan ujian dan cobaannya Gusti Allah, ya. Bagaimana orang-orang yang musyrik, orang-orang ahli kitab, ya, mengajak kita untuk tidak menyembah Allah, mengajak kita untuk tidak sholat dan lain sebagainya. Ngopo-ngopo rasa sholat dan lain sebagainya, ya. Maka kembali kepada apa? Kembali kepada kesabaran dan ketakwaan. Kita diperintahkan untuk bersabar dan bertakwa, ya. Namun kepastian balasan bagi orang yang menghadapi semua itu dengan sikap sabar adalah kedudukan yang baik di sisi Allah. Dalam artian ketika kita mendapatkan ujian berupa diri kita, berupa apalagi tadi, ya, berupa ujian harta, ya, ujian harta itu berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya, ya. Ketika kita kok dihadapkan dengan ujian diri ataupun ujian harta ataupun ujiannya ahli-ahli kitab ataupun orang-orang yang musyrik, ya, maka kita kok bersabar, maka kita akan mendapatkan kedudukan. Sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat 75-76, mereka itulah orang-orang yang dibalasi, yang akan diberikan balasan dengan martabat yang tinggi, kedudukan yang tinggi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat. Ahlan wa sahlan ya ahlul jannah, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai ahli surga, ya. Disambut dengan ucapan selamat, dengan penghormatan, dan ditempatkan di kedudukan di tempat yang tinggi, yang mulia di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kekal khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, hasunat murtafaqa wa muqama, ya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang ahli kebaikan, orang-orang yang ahli sabar dalam menerima ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semoga dijadikan Allah sebagai golongan orang-orang yang ahli surga. Amin, amin ya rabbal alamin, ya. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib, dan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad. Yang pertama yang dari hadis riwayat Imam Muslim dan Suhaib dulu, ya. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Suhaibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarrahu syakara fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lah, ya. Apa di sini? Ya, dari Suhaib, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perkara orang mukmin itu mengagumkan, ya. Di sini menggambarkan tentang ciri-ciri orang yang mukmin ketika mendapatkan ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan, apa ciri-ciri orang yang mukmin itu ketika mendapatkan ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang yang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu lebih baginya, dan bila tertimpa musibah ia bersabar dan sabar itu bagi. Orang-orang mukmin itu ketika ditimpa kesenangan, masih diberikan anugerah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ciri-cirinya apa? Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika diberikan ujian dan cobaannya Allah,
dia selalu bersabar. Anak-anak, bersabar dan bersabar. Tetap ciri-ciri orang-orang yang mukmin dalam kesenangan ataupun dalam ujian ditimpa musibah, orang-orang mukmin itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa kesenangan, diberikan kesenangan, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditimpa musibah, ada ujian dan cobaannya Allah, selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri orang yang mukmin. Jadi dari hadis ini, ciri-ciri orang yang bermukmin, orang-orang mukmin adalah ketika dikaruniai kesenangan, kenikmatan Allah selalu bersyukur, dan ketika ditimpa musibah selalu bersabar, ya, selalu bersabar. Dalam waktu senang ataupun dalam waktu diberikan musibah selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis yang kedua, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. An Mus'ab bin Sa'd an abihi qala qultu ya Rasulullah ayyun nasi asyaddul bala qala al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthalu fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban istadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun, ya, ibtuliya ala hasabi dinihi fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatarakahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah. Ya, ini suatu saat Kanjeng Nabi ditanya, ayun nas asyaddul bala, ya, manusia manakah yang paling berat ujiannya ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, al-anbiya, para nabi, ya. Oh, yang dekat sama Allah, ya, para nabi itu, ya. Kalau berapa coba, seberapa berat ujian yang kita terima dari Allah? Belum ada seberapanya, anak-anak, yang diberikan Allah kepada para nabi, ya, anak-anak. Iya toh, ya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian yang semisal dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agama dan keimanannya, anak-anak. Apabila agamanya begitu kokoh, kuat, maka semakin berat dan ujiannya. Berat ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga ia berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bersih dari dosa. Selama kita masih hidup, selama kita masih menghirup udara ini, selama kita masih bernafas, pasti kita akan mendapatkan ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tidak bisa lepas dari ujian dan cobaannya Allah. Tetaplah bersabar, anak-anak, ya. Hadis ini menegaskan bahwa setiap orang-orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian, setiap ujian dan cobaan itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diperlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karena para nabi dan rasul mendapatkan ujian paling berat, kemudian orang-orang, ya, karena para nabi itu memiliki keimanan yang sangat kuat, maka Allah juga memberikan ujian dan cobaan yang berat, anak-anak. Orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya, semakin kuat imannya, semakin berat cobaannya. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaannya juga ringan. Begitulah Allah secara adil memperlakukan ujian dan cobaannya, ya. Jadi ujian dan cobaannya Allah tergantung keadaan pada diri kita, lebih-lebih dalam keadaan keimanan kita, menyesuaikan keimanan kita. Allah tidak akan memberikan ujian itu sesuai melebihi batas kemampuan kita. Yakinlah, tetaplah husnudzon, tetaplah berbaik sangka, tetaplah berpikir positif dan bersabar dalam menerima ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, tidak ada ujian yang abadi, tidak ada.
Ketika kita sakit pasti suatu saat kita akan sehat. Ketika kita ditimpa musibah pasti suatu saat ada jalan ataupun solusi yang Allah berikan kepada kita. Maka tetaplah berbaik sangka, berpikir positif, husnudzon kepada Allah serta bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menerima ujian dan cobaannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja anak-anak di bab yang kedua ini ya. Semoga kita bisa mengamalkan. Mohon maaf walaupun itu berat nggih. Iya berat. Dalam kita bersabar itu berat sekali anak-anak gitu. Ya berat, tapi harus dipaksa, harus dicoba. Insya Allah ketika kita ada usaha untuk bersabar, janjinya Allah sudah banyak sekali. Bersabar dalam ditimpa musibah, ketika kita bersabar diberikan ujian dan cobaannya, janjinya Allah sudah banyak sekali. Akan diberikan surganya Allah, akan diberikan keberkahan, akan diberikan rahmat, akan pokoknya lah banyak sekali ya. Oleh karena itu tetaplah bersabar, tetaplah berpikir positif, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kita kesabaran ketika kita ditimpa oleh musibah, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan senang ataupun dalam ditimpa musibah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu berpikir positif ataupun husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya segala kekurangan, segala kekhilafan yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, yang sebanyak-banyaknya dari kalian semuanya. Segala kelebihan, segala kebaikan datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.